Oke, naik-naik ke puncak gunung. Selamat datang di pembahasan TPS 2014 kode 622 part ke-1. Di part ke-1 ini kita bahas 10 soal dulu ya. Oleh karena itu, mungkin sebelum kita lanjut, boleh subscribe dulu biar kita semangat. Oke, lanjut ke nomor ke-1. Nomor ke-1 ini gimana sih? Ini penjahit ngeribetin banget ya. Akan membuat dua model pakaian. Oke, dua model pakaian. Pakaian pertama X dan Y. Ini model kedua, lalu X adalah model pertama. Kita misalin gitu ya. Walaupun ini udah pakai A dan B gitu, tapi kurang aja gitu misalnya nggak ada X dan Y. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin tabel dulu aja. Bikin tabel. Nah, dia mempunyai persediaan kain batik 40 meter dan polos 15 meter. Berarti ada dua, batik dan polos. Ini untuk model A. Lalu ini model B, X dan Y ya. Untuk model pertama, dia memerlukan 1 meter kain batik. Berarti kita tulis 1 di sini dan 1,5 kain polos. 1,5 meter kain polos. Lalu Y-nya nih, model kedua, memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 kain polos. 2 dan 0,5. Nah, ini kan ditanya maksimum banyak pakaian ya. Oke. Sekarang kalau udah kayak gini, kita bikin dulu pemodelan matematikanya. Untuk yang batik, kita bakal punya X plus 2Y lebih kecil sama dengan 40 ya. Karena persediaannya adalah 40 meter. Jadi bisa pakai semua, bisa aja enggak gitu. Lalu untuk persamaan kedua nih, yang kain polos, berarti kan 1,5X ditambah 0,5Y. Lebih kecil sama dengan 15 meter. Ini meternya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita bikin grafiknya dulu nih. Yang pertama, masih ingat kan misalnya X, Y kayak gini. Terus X-nya 0, Y-nya 0 nanti dapat berapa? Oke, di persamaan yang X plus 2Y kecil 40. Kita sama dengan yang dulu aja biar gampang kali ya. Misalnya X-nya 10, maka kan nanti jadi 2Y sama dengan 40. Yang berarti nanti Y-nya itu sama dengan 20. Kita gambar 20 di sini. Lalu misalnya Y-nya 0 nih, nanti kan jadi X sama dengan 2, 40. Berarti di sini nanti 40. Nah, gak usah digambar dulu, nggak apa-apa. Kita uji persamaan yang kedua. Kita bikin lagi X dan Y. Nah, misalnya X-nya 0, lalu Y-nya 0 berapa? Misalnya kita masukin X-nya dulu nih 0. Nanti kan jadi 1,5 dikali 0 ditambah 0,5 Y sama dengan 15. Nah, nanti Y sama dengan 15 per 0,5. Nanti kan jadi Y-nya 30 ya. Oke, kita tulis 30 di sini. Lalu misalnya Y-nya 0 berapa? Nanti kan jadi 1,5X sama dengan 15. Kita kali 10 aja dua-duanya biar gampang. X sama dengan 150 per 15. Nah, ini tuh bakal jadi X-nya 10. Maka dari persamaan pertama kita punya titiknya itu 0,20. Lalu 40,0. Di persamaan kedua kita punya titiknya itu 0,30 dan 10,0. Lalu sekarang kita gambar grafiknya. Nah, anggap aja ini lurus ya. Ini Y dan ini X. Kita gambar dulu titik-titiknya. Itu 0,20 misalnya 0,20 di sini lah. 20. Sorry. Ya, 0,20 benar. Lalu 40,0. Oke, kita gambar garisnya. Lalu untuk yang persamaan kedua mungkin beda warna ya. Persamaan kedua 0,30. 0,30 berarti di atasnya dikit kan. Apa jadi sini lah. Nah, dan 10,0 sini. Kita gambar. Set. Nah, kalau udah kayak gini, kita punya berapa titik nih yang harus diuji. Nah, kita cari dulu titik potongnya. Kalau udah kayak gini, kita cari dulu titik potong. Jadi ini nilainya tuh bisa 20, 10, atau nanti ini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan tadi masih ingat ya, ini ada
lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Misalnya kita pakai aturan yang diarsir itu yang berkebalikan gitu. Jadi nanti hasilnya atau daerah yang memenuhinya kosong gitu, bersih. Ini kan nanti bakal kayak gini ya. Untuk yang ini, nah nanti juga yang ini bakal kayak gini. Jadi daerah penyelesaiannya bisa 20,0 atau 10 atau 0,20 atau 10,0. Ini ada nih jawabannya 20, tapi jangan dulu, bentar kita cek dulu nih titik potongnya. Buat nyari titik potong kita pakai beberapa cara. Ada yang bisa dieliminasi, ada yang bisa langsung dimasukin. Y-nya disama denganin gitu. Jadi Y1 sama dengan Y2 bisa. Tapi biar lebih gampang kita pakai yang eliminasi aja. Persamaan pertama ini, terus persamaan kedua 0 ditambah 0,5 Y sama dengan 15. Oke. Gimana ya enaknya ini ya? Mungkin yang bawah kali 4, yang atas kali 1 aja. Ya. Jadi kan nanti X plus 2Y sama dengan 40. Lalu yang kedua, 1,5 dikali 4. 1,5 dikali 4 itu adalah 6. Atau siapa 6? Nah, ketang bohong. Iya, ketang bener. 6X ditambah 2Y. Sama dengan 15 kali 4, 60. Coba kita kurangin sekarang. Kalau dikurangin kan nanti jadi min 5X. Sama dengan min 20. Jadi X-nya sama dengan 4. Nah, ingat nggak? Terus nanti X-nya kita masukin ke salah satu persamaan yang gampang aja. Jadi 4 kita masukin ke persamaan yang pertama ya. 4 ditambah 2Y sama dengan 40. Jadi nanti Y-nya ini tuh sama dengan 36 per 2. Itu 18. Kalau misalnya soal kayak gini itu kita tambahin aja. Jadi nanti penyelesaiannya itu X ditambah Y. Coba kita uji. Misalnya yang 10. X-nya kan 10 ya. Jadi 10 ditambah Y-nya kan 0. Nah 10. Lalu untuk yang 0,20 ganti 0 ditambah 20 dengan 20. Nah, untuk yang titik potong nih, kita masukin X tambah Y-nya, itu sama dengan 4 ditambah 18. Berarti nanti hasilnya 22. Nah, ternyata 20 sama 22 lebih besar 22 kan. Nah, ini sedikit menjebak. Jadi jawabannya adalah 22. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat, aku ganti pulpen dulu. Akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Punya akar X1 dan X2. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya, jadi akar pertama misalnya X aksen, X1 aksen, itu tuh X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau bingung apa? Ini tuh X1 dan X2-nya itu dari ini. Dari fungsi yang ini gitu. Untuk X2 aksennya, itu tuh 2X1 ditambah 2X2 atau bisa kita sederhana jadi 2X1 ditambah X2. Oke. Kalau kayak gini, kita pakai cara yang nyari dulu nih. Si X1 dikali X2-nya berapa, lalu nanti X1 ditambah X2-nya berapa. Pokoknya ini modal kita. X1 kali X2 itu kan C per A. Dimana C per A ini adalah min 3 per 1. Jadi nanti X1 dikali X2-nya itu adalah min 3. Lalu X1 ditambah X2 ini kan min B per A. Yang berarti nanti min 1 per 1 plus. Karena ini kan min. Terus ini minus juga. Jadinya plus. Jadi 1. Oke, sekarang kita olah nih. X1 aksen itu kan sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, tapi kita nggak tahu nih si X1-nya berapa, si X2-nya berapa. Nah, ini tuh bisa kita olah. Si persamaan ini bisa kita olah menjadi apa sih? Misalnya kalian ingat nih, X1 ditambah X2 dikuadratin, itu tuh nanti hasilnya bakal jadi X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, lalu nanti bisa juga kita sederhanain jadi X1 ditambah X2 kuadrat min 2X1 X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau kayak gini kan jadi nyambung ya ke persamaan yang ini. Jadi nanti si X1 aksennya itu bisa kita rubah jadi X1 ditambah X2
dikuadratkan, lalu dikurangin 2 X1 dikali X2. Nah, tadi kan kita udah ngitung nih, X1 ditambah X2-nya berapa, terus X1 dikali X2-nya berapa. Tinggal kita masukin aja. Ini kan min 3 ya, dikali. Lalu yang dijumlah itu kan 1. Oke. Yang dijumlah berarti 1, dikuadratin, dikurangin 2 dikali min 3. Maka X1 aksennya itu jadi 1 dikurangin min 6. Jadi nanti X1 aksennya itu adalah 7. Lalu sekarang X2 aksennya. Ini gampang banget. 2 dikali X1 ditambah X2. Nah, tadi X1 ditambah X2 itu kan 1. Berarti ya udah 2 kali 1 gitu, 2. Nah, tapi belum selesai nih. Kita disuruh nyari persamaannya yang mana gitu. Ini kan persamaannya banyak banget. Nah, kalau udah kayak gini, ada trik cepat nih. Sorry. Trik cepatnya itu, bentar aku coba ini, record nggak? Nah, trik cepatnya itu kita kaliin aja. 7 dikali 2 itu kan sama dengan 14. Lalu nanti 7 ditambah 2 itu sama dengan 9. Maka nanti kita harus cari persamaan yang si C per A-nya itu sama dengan 14. Lalu min B per A itu sama dengan 9. Nah, ini kan X kuadrat semua ya. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, si A-nya ini 1. 1 semua. Jadi kita bisa nyari kesimpulan bahwa si C-nya itu sama dengan 14 dan si B-nya itu sama dengan min 9. Jadi nanti persamaan bakal kayak ini. X kuadrat min 9X plus 14. Oke, ada nggak? X kuadrat min 9X plus 14. Nah, ini yang D. Gitu. Oke, nomor 2. Udah, sekarang lanjut nomor 3. Tapi sebelum lanjut nomor 3, subscribe dulu ya, guys. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, agar sistem persamaan ini mempunyai penyelesaian, maka nilai A adalah, kita cari dulu si nilai X dan Y-nya. Dengan cara di eliminasi. Plus 3 dengan 16. Memiliki penyelesaian itu maksudnya apa sih? Nah, nanti kita cari dulu nilai X dan Y-nya berapa. Lalu nanti nilai A berapa yang bisa ngasilin jawabannya tuh min 8 gitu. Maksudnya tuh kayak gitulah intinya. Oke, kita eliminasi dulu ini dengan cara kita kaliin misalnya yang atasnya 1, yang bawahnya 2. Jadi nanti 2X min Y sama dengan min 3. Jadi 2X plus 6Y sama dengan 32. Lalu kita kurangin. Ini kan nanti jadi min 7Y sama dengan min 35. Jadi nanti Y-nya ini sama dengan 5. Lalu kita masukin ke salah satu aja 2X min 5 sama dengan min 3. Jadi 2X sama dengan min 3 plus 5 itu kan jadi 2. X-nya sama dengan 1. Nah, maka 2X min A kali Y sama dengan min 8. Itu bisa kita substitusiin, bisa kita masukin. Jadi 2 dikali 1 dikurangin A, Y-nya kita masukin 5 dengan min 8. Nah, nanti kan bakal jadi 2-nya pindah min A. 5 sama dengan min 10. Minnya kita coret. Nanti 5-nya juga kita coret sama 10. Jadi A sama dengan 2. Ada ini jawabannya 2. Langsung aja ke nomor 4. Yes. Nah, diketahui matriks ini. Nah, ini sakral banget sih. Ini determinan AB. Determinan AB. Daripada kita nyari dulu matriks AB-nya berapa. Lalu nanti kita nyari determinannya. Ini kelamaan, sobat. Kalian harus tahu salah satu sifat determinan. Det AB itu tuh sama dengan det A kali det B. Kita hitung dulu determinan A berapa. A itu kan kayak gini. 1, 3, 2, 4. Berarti 1 dikali 4 ini kan. 1 dikali 4 dikurangin 2 dikali 3. Berarti ini jawabannya 4 min 6 min 2. Determinan AB. Determinan AB kan 1X, Y, 3. Ini kan jadi 3 min X, Y. Berarti nanti min 2 dikali 3 min X, Y. Itu tuh sama dengan berapa tadi? 10. Jadi nanti kan hasilnya ini kita coret dulu. Jadi nanti 3 min X, Y sama dengan 5. Min 5.
Nanti jadi min XY sama dengan min 5, min 3. Jadi XY sama dengan 8. Cepet kan? Lanjut ke nomor 5. Nah, jika 4 mata uang logam dilempar, maka peluang muncul minimal 2 sisi gambar. 2 gambar. Nah, sebelum kita ngitung ada berapa sih yang 2 gambarnya, kita ngitung dulu ruang sampelnya. Ruang sampel logam itu sama dengan 2 pangkat M. Nah, ini kan 4 mata uang ya. Misalnya 4 berarti kan jadi 2 pangkat 4 gitu. Jadi 2 pangkat 4 itu kan 4 dikali 4 berarti 16. Jadi nanti per 16 per 16 gitu. Jadi jawaban yang A bisa kita eliminasi karena 16 nggak bisa disederhanain jadi 11 gitu. Jadi kita punya sisa B, C, D, dan E. Oke, kita sekarang cacah. Mau nggak mau kita cacah. 4 mata uang logam dilempar. Misalnya kejadian pertama, nggak usah dinomorin deh ya. Jangan pakai A deh. Gambar dan angka. Udah, A aja nggak apa-apa. A, 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 A semua. Lalu kita cacah. Nah, aku cepetin ya. Nah, gini. Ini setelah kita cacah, kita punya ruang sampel yang kayak gini. Kita lihat yang gambar aja. Yang gambarnya ada 2, yang mana? Ini 1, lebih dari 2. Ini kan minimal 2 sisi gambar. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11. Lagi ruang sampelnya kan ada 16, berarti 11 per 16. Ini PR-nya di ini sih, di mencacahnya. Jadi jawabannya adalah 11 per 16. Sorry, ini maksudnya apa tadi? Disilang. Harusnya begini ya. Lanjut ke nomor 6. Nah, diketahui X-nya kayak gini. Jadi, fx-nya itu adalah X plus Q per X min 2. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Kita, ini, dan Q-nya ini sama dengan, tidak sama dengan 0. Jika F inverse X itu F inverse Q itu sama dengan min 1, maka F inverse 2Q ini berapa? Oke, mungkin kalian ya udah kalian dulu aja kah gitu. Kita coba dulu ya pakai cara yang konvensional aja. Ini kita inversin kan bakal jadi F inverse X bakal jadi min 2 plus aja deh langsung plus 2X per X min P. Demikian. Maka misalnya kita masukin Q-nya, kita misalnya masukin F inverse Q, itu kan jadi 2Q plus Q per Q min P. Ini itu sama dengan berapa tadi? Sama dengan min 1. Kita kaliin dulu. 2Q plus Q. Sorry. Ini min 2Q. Plus. Cok emang. Enggak, ini minus 7. Ya, gitu lah. Bakal jadi min P min Q. Nah, ini kan jadi nanti hasilnya itu min 1. Q sama dengan min P min Q. Berarti kita punya si P-nya ini sama dengan 0. Oke, setelah P sama dengan 0, maka kita bisa cari atau bisa sederhanain si fungsinya, si F inverse. Bisa kita sederhanain jadi kan karena P-nya 0, ini bisa kita ubah jadi 2X plus Q per X tambah 0. Gitu. Jadi nanti kita punya nih, kitanya kan 2Q, berarti bisa kita ubah jadi 2 dikali 2Q plus P plus Q per 2Q. Berarti kan jadi 3Q ditambah 2Q. Ini 5. Jadi jawabannya 5 per 2.
Tapi sayang sobat, salah. Aku salah baca soal ini kan plus minus. Nah, berarti nanti itu tuh si F inverse X-nya. Ini salah. Ini apaan? Salah. Sisanya salah baca soal. Ini kan jadi nanti min 2X plus Q per X min ini ya. Terus kita masukin kita masukin sama dengan 0 kan nanti min 2Q plus Q per Q min P. Sama dengan min 1. Nah, ini kan bakal jadi per min Q sama 2Q plus Q min 2Q plus Q. Ini kan jadi P min Q sama dengan min Q. Nah, sama aja P sama dengan 0. Nanti misalnya kita masukin ke si fungsi ini ya, kita jalanin dulu ya. Jadi min 2x ditambah q per x gitu. Fungsinya gini. Kalau misalnya kita masukin 2q, jadi min 2 dikali 2q ditambah q per x. Dimana x-nya itu adalah 2q. Ini kan nanti hasilnya bakal jadi min 4q ditambah q per 2q. Ini jadi hasilnya itu adalah min 3q per 2q. Kita coret, jadi hasilnya adalah min 3 per 2. Sorry, aku tidak teliti baca soalnya. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, ini soal sedikit ribet. 30 data mempunyai rata-rata. Kita harus ingat ya, rata-rata itu adalah semua data dijumlahkan atau bisa kita sigma data gitu per banyaknya data. N data atau banyaknya data. Banyak. Nah, rata-rata. Atau kita pakai kayak gini aja deh. Ya, biar simpel. 30 data mempunyai rata-rata P. Nah, berarti kita bisa rubah P sama dengan sigma data, sigma D aja per 30. Nanti berarti kita punya sigma D-nya itu sama dengan P dikali 30. Ini yang pertama. Ulangan pertama. Jika rata-rata 20% data diantaranya adalah rata-rata 20%, berarti kan karena banyaknya data 30, berarti 20%-nya itu adalah 6 kan. Gampang aja 20 kali 30 per 100. Itu kan 6 data. Kita misalin ini adalah si 6 datanya ini nanti kan jadi P plus 0,1 sama dengan sigma D1. Sigma D1. Jadi ini nggak ada satunya. Ini sigma D1 per 6. Maka nanti sigma D1 itu bakal jadi 6P plus 0,6. Nah, ini persamaan kedua. Oke. Lalu 40% lainnya adalah 40%. Berarti kalau tadi 20 dikali 30 adalah 6 data. Berarti 40%-nya adalah 2 kali lipatnya, berarti 12 data. Oke. P min 0,1 sama dengan sigma D2 per 12. Berarti nanti sigma D2-nya ini itu tuh sama dengan 12P min 1,2. Gitu. 10% lainnya lagi adalah ini aneh soalnya 10% lagi adalah P min 0,5. Berarti 10%-nya itu 3 ya. Berarti nanti jadi P min 0,5 sama dengan sigma D3 per 3. Jadi nanti sigma D3 itu tuh 3P min 1,5. Lalu dan rata-rata 30% data sisanya adalah P plus Q. Berarti nanti P plus Q sama dengan 30%. 30%-nya berapa? 30%-nya adalah 9. Berarti sigma D4 sama dengan 9. Berarti nanti sigma D4 sama dengan 9P ditambah 9Q. Sebenarnya kayak gini. Nah, karena sigma D1, sigma D2, sigma D3, sigma D4 adalah bagian semuanya adalah bagian dari sigma D. Jadi datanya kan dibagi-bagi kan tadi. Ada sebuah data besar, terus dibagi kecil, terus dihitung rata-ratanya.
Maka misalnya sigma D1 ditambah sigma D2 ditambah sigma D3 ditambah sigma D4 itu bakal sama dengan sigma D gitu. Oke, mungkin sekarang kita tambahin aja gitu ya. Jadi 6P ditambah 0,6 ditambah 12P ditambah 1,2 minus ditambah 3P minus 1,5 ditambah 9P tambah 9Q. Nah, karena sama dengan sigma D yang ini, berarti sekarang sama dengan 30P. Oke, kita jumlahin aja biasa. 6, P-nya dulu ya. 6 ditambah 12, 18, 21, 30 ternyata. 30P ditambah 0,6 dikurangin 0,6 minus 1,5 ditambah 9Q sama dengan 30P. Berarti ini kan ada 30P, ada 30P bisa kita coret. Jadi ini hasilnya minus 21 tambah 9Q itu dengan 0. Nah, 9Q. Nah, Q 9 gak apa-apa. Ini 21, berarti Q-nya itu adalah 21 per 9. Kita bagi 3. Ini atas bawah 3. Aku ada yang salah nggak? Ini ada yang salah nggak? Oh, ini 2,1. Sorry, 2,1. Nah, ini 2,1. Berarti 2,1. Berarti 21 per 90. Ini kan misalnya kita bagi 3 jadi 7 per 30. Jadi jawabannya adalah 7 per 30. Lanjut ke nomor 8. Aduh, aku udah mulai capek. Diketahui A adalah 4 log X. 4 log X. A sama dengan 4 log X. Lalu B sama dengan 2 log X. Mungkin caranya agak sedikit beda. Tapi aku nggak capek ngingetin kalau misalnya 2 log 8 itu sama dengan 3. Dan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ini bisa kita rubah nih. Jadi nanti kan hasilnya itu adalah A pangkat 4 sama dengan X. Lalu yang B ini adalah B pangkat 2 sama dengan X. Jadi ini bisa kita sama dengan ini. Jadi nanti ini kan sama-sama X. Nanti A pangkat 4 sama dengan B pangkat 2. Gitu. Enggak, ini 4 pangkat A. Lalu ini adalah 2 pangkat B. Gitu. Bisa-bisanya. Ini yang A dirubah jadi 4 pangkat A sama dengan X. Lalu yang B 2 pangkat B sama dengan X. Nah, ini bisa kita sama dengan ini. Jadi 4 pangkat A sama dengan 2 pangkat B. 4 ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2A sama dengan 2B. Coret. Jadi kita punya kesimpulan bahwa 2A itu sama dengan B. Kita kotak dulu. Nah, setelah kayak gini, jika 4 log B ditambah 2 log A sama dengan 2, 4 log B ditambah 2 log A sama dengan 2, maka A plus B adalah, ditanyanya A plus B. Nah, ini kita rubah dulu nih, karena tadi kita udah tahu bahwa si B ini sama dengan 2A. Berarti bisa kita rubah jadi 4 log 2A ditambah 2 log A sama dengan 2. Nah, 4 kan 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 log 2A ditambah 2 log A sama dengan 2. Nah, ini kan nggak sama basis dan numerusnya belum sama nih. Oke, kita coba samain dulu dengan cara mungkin setengahnya kita keluarin dulu. Lalu jadi sisa 2 log 2A ditambah 2 log A dengan 2. Oke, 2 log 2A ini bisa kita rubah juga. Jadi 2 log 2 ditambah 2 log A. Nah, udah mulai kelihatan nih. 2 log A sama dengan 2. Udah kayak gini 2 log 2 kan 1. Berarti nanti setengah dari 1 ditambah 2 log A tambah 2 log A sama dengan 2. Oke, mungkin ini nggak bisa langsung pindah ya. Jadi kan nanti setengah ditambah setengah 2 log A ditambah 2 log A sama dengan 2. Ini setengahnya pindah ke sini. Berarti kan nanti 2 log A terus 2 log A-nya aku keluarin, 2 log A sama dengan setengah ditambah 1 sama dengan 2 min setengah per 2.
1 ditambah 1, setengah ditambah 1 kan jadi 3/2 juga. Jadi 2 log A. Dikali 3/2 sama dengan 3/2. Jadi 2 log A sama dengan 1. Yang berarti adalah apa sih?